Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda asal-usul Raja Pajang dan Kiai Gading Mas. Pada masa dahulu, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Pajang, berdiri sebuah kerajaan kecil yang kaya akan hasil bumi dan kebudayaan. Namun, sebelum kerajaan ini mencapai kejayaannya, terdapat sebuah kisah yang melegenda tentang asal-usul Raja Pajang dan pusaka keramat bernama Kiai Gading Mas. Kisah ini diwariskan secara turun-temurun dan hingga kini masih diceritakan dengan penuh penghormatan. Pertapaan di Gunung Lawu. Di kaki Gunung Lawu, hiduplah seorang pertapa sakti bernama Ki Ageng Selo. Ia terkenal bijaksana dan memiliki kemampuan supranatural. Dalam kehidupannya yang sederhana, ia sering membantu masyarakat sekitar yang datang kepadanya untuk meminta petunjuk atau pertolongan. Suatu malam, saat Ki Ageng Selo tengah bermeditasi di sebuah gua, ia mendapatkan penglihatan gaib tentang seorang pemimpin besar yang kelak akan membawa kemakmuran bagi tanah Jawa. Dalam penglihatan itu, ia melihat seekor naga emas yang melilit sebuah tongkat kayu berwarna gading. Tongkat itu bercahaya terang dan memancarkan energi yang luar biasa. Ki Ageng Selo memahami bahwa tongkat tersebut bukan benda biasa. Itu adalah pertanda bahwa pemimpin besar itu akan lahir dari garis keturunannya. Penglihatan ini tidak hanya menjadi tanda, tetapi juga tanggung jawab besar bagi Ki Ageng Selo untuk menjaga keturunannya agar tetap berada di jalan yang benar. Lahirnya Jaka Tingkir. Tak lama setelah penglihatan tersebut, lahirlah seorang bayi dari keturunan Ki Ageng Selo yang diberi nama Jaka Tingkir. Sejak kecil, Jaka Tingkir menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Ia memiliki keberanian luar biasa dan sering membantu sesama tanpa pamrih. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia memiliki hubungan mistis dengan alam, terutama dengan sungai dan hutan di sekitarnya. Konon, Jaka Tingkir sering berbicara dengan hewan-hewan dan memiliki kemampuan untuk menenangkan binatang buas. Ketika Jaka Tingkir menginjak usia remaja, ia mulai menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia belajar dari berbagai guru, termasuk Ki Ageng Selo, yang mengajarkannya tentang ilmu spiritual dan kepemimpinan. Namun, cobaan mulai datang ketika keluarganya mengalami konflik dengan penguasa lokal. Jaka Tingkir memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan merantau ke Kerajaan Demak, yang pada saat itu merupakan pusat kekuasaan Islam di Jawa. Perjalanan di Kerajaan Demak. Di Demak, Jaka Tingkir bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan dari para pejabat kerajaan. Ia mempelajari ilmu pemerintahan, strategi perang, dan seni bela diri. Dalam waktu singkat, Jaka Tingkir berhasil menarik perhatian Sultan Trenggana, yang saat itu memimpin Kerajaan Demak. Sultan melihat potensi besar dalam diri Jaka Tingkir dan menjadikannya salah satu pengikut terpercaya. Namun, kehidupan di istana tidak selalu mulus. Jaka Tingkir menghadapi banyak fitnah dan intrik politik dari orang-orang yang iri padanya. Pada suatu hari, ia dituduh melakukan pelanggaran berat yang hampir membuatnya dihukum mati. Berkat kebijaksanaan dan dukungan dari beberapa pejabat setia, Jaka Tingkir berhasil membersihkan namanya. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam hidupnya, di mana ia mulai menyadari bahwa kekuasaan harus diimbangi dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Penemuan Kiai Gading Mas. Suatu malam, Jaka Tingkir mendapatkan mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seekor naga emas yang sama seperti yang dilihat oleh Ki Ageng Selo. Naga itu membawa tongkat gading bercahaya dan menjatuhkannya di sebuah sungai. Jaka Tingkir merasa bahwa mimpi itu adalah petunjuk ilahi. Ia kemudian berangkat menuju sungai yang berada di kaki Gunung Lawu. Perjalanan mencari tongkat itu penuh dengan rintangan. Jaka Tingkir harus melewati hutan lebat, menyeberangi sungai deras, dan menghadapi berbagai gangguan gaib. Namun, semangatnya tidak pernah surut. Setelah berhari-hari mencari, Jaka Tingkir akhirnya menemukan tongkat tersebut di dasar sungai yang jernih. Saat ia mengangkat tongkat itu, tiba-tiba langit menjadi cerah dan suara gaib terdengar, "Ya, engkau adalah yang terpilih. Dengan tongkat ini, engkau akan memimpin dan membawa kejayaan." Tongkat tersebut diberi nama Kiai Gading Mas. Sejak saat itu, Jaka Tingkir mulai mendapatkan pengakuan sebagai sosok pemimpin yang berhak menggantikan tahta Kerajaan Demak yang saat itu mulai melemah akibat konflik internal. Kiai Gading Mas bukan hanya simbol kekuatan,
tetapi juga lambang kebijaksanaan dan legitimasi seorang pemimpin. Berdirinya Kerajaan Pajang. Setelah beberapa waktu, Jaka Tingkir dinobatkan sebagai Raja Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang, yang terletak di wilayah strategis dekat Bengawan Solo. Kiai Gading Mas menjadi pusaka utama Kerajaan Pajang, yang dipercaya memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kerajaan. Sultan Hadiwijaya memerintah dengan adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, Pajang menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan penyebaran agama Islam. Ia membangun berbagai infrastruktur, seperti pasar, masjid, dan saluran irigasi, yang membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Kiai Gading Mas selalu dibawa dalam setiap upacara penting sebagai simbol legitimasi dan keberkahan. Tidak hanya itu, Sultan Hadiwijaya juga dikenal karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan konflik. Ia sering menggunakan Kiai Gading Mas sebagai sarana mediasi, di mana tongkat itu diletakkan di tengah pertemuan sebagai simbol keadilan. Hal ini membuat Kerajaan Pajang dihormati oleh kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Pesan moral dari legenda. Legenda ini tidak hanya mengisahkan asal-usul Raja Pajang dan pusaka Kiai Gading Mas, tetapi juga menyimpan pesan moral yang dalam. Kisah Jaka Tingkir mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari keberanian, keikhlasan, dan kemampuan untuk menghadapi cobaan. Kiai Gading Mas melambangkan kebijaksanaan dan kekuatan yang harus digunakan untuk kebaikan bersama. Hingga hari ini, masyarakat Jawa masih menghormati kisah ini sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Legenda Raja Pajang dan Kiai Gading Mas terus diceritakan sebagai pengingat bahwa sejarah dan kebijaksanaan leluhur memiliki peran penting dalam membentuk identitas bangsa. Kisah ini juga mengajarkan bahwa setiap individu, tidak peduli seberapa sulit perjalanannya, memiliki potensi untuk mencapai kebesaran jika mereka tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.